bisa nggak notice ya dia naik ya. Nah itu ya kan gue sukanya saham yang naik kan. Kok gue nggak notice ya dia naik ya? Kok keretanya jalan? Gue nggak tahu keretanya jalan, kurang lebih kayak gitu. Emang tadi nggak ada pengumuman kah? Atau gue lagi dengar headset kah? Atau gue lagi boker kah? Atau apa kayak gitu. Jadi pingin tahu kayak gitu aja kayak gitu. Jadi next, gue ketemu saham ini, ciri-ciri dia mau naik pasti ada broker-broker tertentu yang terafiliasi sama dia, beliin terus kayak gitu. Jadi gue note kayak gitu. Notin. Jadi setiap kali dia muncul, ini nih, yang waktu itu dia kayak gini nih, gue ngikut. Jadi nggak telat lagi kayak gitu. Kalau kondisinya kayak gitu ya, kan yang gue tangkep seakan-akan kayak so little time too much to do gitu loh. Iya kan? Iya, semuanya. Semua yang harus dilakukan banyak banget, sementara waktunya ya segitu-gitu aja. Gitu kan? Kenapa nggak consider untuk bikin tim ya? Walaupun tadi lu bilang, lu not very good at managing people. Gitu kan? Kenapa nggak consider untuk ya at least bagi tugas deh, lu bagian ngatin apa, lu bagian ngatin apa. Gabut kayaknya gue. Kebanyakan waktu gue nggak tahu ngapain pak. Gue liatin aja gitu. Ada AI, ada orang, ya kan mulai ketemu banyak orang kan. Kok semua yang lu bikin gue komputasiin, segala macam lu terima beres. Kan lu dibikin. Gak percaya gue cek sendiri lagi gitu kan. Jadi ya terus feelingnya lebih dapat lah kayak gitu. Karena kan menurutku the devil is in the details. Jadi detailnya yang kecil-kecil itu yang bagus itu, yang ku cari kayak gitu loh. Yang komputasi aja bisa salah kayak gitu. Dan detail-detail itu nggak mungkin diturunin ke orang lain. Sulit sih, harus logiknya muter lah kayak gitu. Kalau misalnya kayak ketemu emiten tertentu, by prinsip kalau emitennya jualan, direksinya jualan, komisarisnya jualan, bagus atau enggak? Jelek dong, karena mereka aja nggak percaya gitu. Tapi kan kita lihat, kalau orang secara logik tahu, itu jelek nih, hati-hati hindarin sahamnya. Tapi secara logik kita lihat transaksinya lagi, dia kok bisa dia jual? Ini likuiditas biasanya cuma let's say 20M. Kok dia bisa kejualan 50M? Siapa yang nampung? Nggak ada news, nggak ada apa-apa. Crossing bisa jadi kayak gitu. Terus kita lihat gaya dia jualan. Kalau biasa orang jualan kok matching terus. Jualan misalnya jualan 5M, langsung ada yang makan 5M. Jual 5M langsung ada makan. Langsung cepat ya. Itu orang yang sama. Jadi dia mau terkesan jualannya itu mengkelabui orang. Nah begitu juga beli. Banyak orang, wah direksinya beli, ayo beli. Oh direksinya beli ya. Nama direksinya beli, nama istrinya jual, sama aja dong kayak gitu. Istrinya jual 25M, suaminya beli 5M direksinya kayak gitu. Wah direksinya beli 5M, pede kita ikut beli. Ya maksudnya itu semua bisa dicek kayak gitu. Tapi susah buat kayak diajarin gitu. Logik kayak gitu. Logik kayak gitu. Jadi arti dari datanya itu. Artinya dari data itu gitu. Karena kalau aku bilang, misalnya, kok ini emitennya beli terus, sahamnya naik nggak? Aku bilang gitu. Masa emitennya beli dia kasih lu sama harga yang sama? Itu kan logik kan gitu. Masa sama? Nah pasti yang jualan siapa? Kok emitennya beli terus nggak naik kayak gitu? Siapa nih yang ngebeli kayak gitu? Emang lu sespesial itu dia kasih lu harga sama kayak dia gitu kan? Pasti jawabannya enggak. Jadi yang kayak gitu-gitulah yang biasanya dipikirkan kayak gitu. Mungkin karena terlalu banyak yang dianalisa kali Pak sebenarnya. Ya nggak sih, kayak logiknya, pengalamannya. Enjoy untuk masih suka ngeliatin belum gitu. Belum tua. Masih kuat pinggang nih gitu. Gue mulai nyesel deh ngajak. Bercanda. Enggak, gue tahu itu serius. Ya, mungkin ya karena gabut sih, karena aku literally bangun jam 9. Bangun jam 8.30 gitu. Jam 9 sampai jam 4 I have nothing to do except di depan komputer kayak gitu. Apalagi kalau sekarang kayak you nggak ngeliatin market sama sekali berarti. Makanya terdampaknya adalah ya gue jadi nggak tahu ngapain gitu. Nanti tunggu aja. Tunggu, gue yakin lah akan tiba saatnya kan. Udah kemarin baru sangjit, lagi married. Amin gitu. Begitu punya anak. Amin. Pasti lu akan mulai, sibuknya nggak kira-kira, ya kan? Ini nggak ada yang depan komputer nih. Harus ada nih yang tetap depan komputer. Ya mungkin, ya handphone lah. Radiasi nggak boleh. Radiasi. Pasti bini lu ngomel-ngomel nanti. Gini. Oke, berarti gue ada pertanyaan menarik sebenarnya. Ko Eki kan udah di level, balik lagi ya, udah di level yang trading for living ya. Tradingan kan juga secara volume transaksi juga udah gedenya minta ampun. Gede kan? Cukup lah. Nextnya apa kok?
What do you wanna do? Karena kan saham udah lo conquer sebenarnya. Next Gue lah nggak conquer lah, loss juga yang gitu. Iya maksudnya kan Pasti ada loss-nya. Pasti ada loss-nya. Pasti ada Maksudnya kan loss-nya. udah lu udah menguasain gitu luar dalam. Next-nya apa? Nggak ada sih. Ya mungkin Makanya jadi dari tahun lalu sebenarnya udah nggak muncul lagi Pak, gitu kan. Udah hilang aja gitu kayak. Oke. Ya udah trading for living gitu. Dan udah nyaman. Ya. Sampai ketemu Bro Leon gitu. Bro, Lu masa untuk pakai sendiri? Coba dong untuk di-share kayak gitu. Ya udah kita coba podcast kali. Ya aku terus konsultasi sama bini kayak gitu. Ini fiance gitu kan. Gimana nih? Terus dia bilang kalau maju nggak ada ruginya. Kalau nggak maju selamanya wondering kayak gitu. Coba aja dulu. Makanya aku coba. And semuanya ya direspon lumayan positif lah. Oke. Nah jadi waktu itu naifnya adalah, wah gue pingin retail maju kayak gitu. Naifnya karena me personally dari bukan orang siapa-siapa dan bisa sampai ini ya capital market kayak gitu. So aku nggak berharap banyak lah. Mungkin ada 5 orang yang bisa atau 10 orang yang bisa hidup kayak yang ya ngerasain lah apa yang gue ngerasain lah gitu ya kan. Capital market itu bukan tempat judi kayak gitu. Trader itu bukan profesi judi. Kita hitung barang kayak gitu. Jadi yang my point adalah yang mau ku dorong kayak gitu. Nah, tapi aku batasin emang cuma 1 tahun doang. Gitu. And it's almost a year. Makanya podcast lagi aku nggak pernah lagi terima kecuali Pak Tito. Pak Tito kan teman kan, Pak Tito. Ki, gini. Ya udahlah teman, oke lah kayak gitu. Tinggal TF sama Bro Leon doang, overpost doang, sisanya aku tolak semua kayak gitu. Mau dari wah yang gede-gede segala macam TV semuanya aku tolak semua, I don't want kayak gitu. Karena emang aku batasin 1 tahun, which is udah due date kayak gitu 1 tahun. Iya. Dan pas mau nikah, udah mau nikah kan, udah pas selesai semua. Gitu. Jadi ya kalau untuk kedepannya apa ya masih belum tahu. Okay. Aku jalan satu langkah, nggak pernah ada grand plan. Gue mau segini, umur segini. Achieve-nya ini nggak pernah kayak gitu. Aku jalan aja kayak gitu. Maksudnya kayak Enjoy life banget ya. Iya, enjoy life banget. Kayak gak ada, bukan yang gak ada ya, emang you chose to be that way gitu loh, kayak it's okay juga. Kayaknya one day kita bakal retire bareng deh. Di New apa ini? Zealand. Itu laid back and relax banget kehidupan di sana. Kita ngomong sama sapi ya. Iya. Mu, bye mu. Kutang. Kutang. And Pola kutang, juga pertama kali dengar. kutang lebih Gen Z gitu. Lucu gitu kan kalau aku bilang kutang kan orang ingat kan langsung. BH-nya udah jebol, oh udah bagus. Nggak bagus. Udah kendor sebelah nggak bagus gitu. Buang gitu. Jadi orang ingat hafalnya gampang kayak gitu. Tujuannya itu doang gitu. Awas ya orang-orang TF kalau besok-besok ngomong, oh pola kutang udah muncul. Masih muda kalau gitu. Konsultan perlu diupdate nih, sekarang udah bukan pola N namanya, pola kutang sekarang, pola BH. Gitu. Oke, gua ada pertanyaan terakhir sebenarnya. Ini berdua jawab ya, dari Pak Tito sama Ko Hengki. Kita ngomong misalkan besok Traders Family nggak ada, Remora Trader nggak ada, kalian berdua mulai dari nol. Masih mau nggak jadi trader? Mau banget kayak gitu. The only thing I know, jalan tercepatnya ini. Kenapa gua harus nggak mau? Oke. Yang gua nggak perlu bergantung sama orang lain lagi. Oke. Di satu-satunya profesi yang gua tahu bisa cepet bangun karirnya, cepet ngasilin duitnya, dan ya tadi paling enak nggak bergantung sama orang lain, bener nggak sih? Kita rely on ourselves. Menjadi diri sendiri lah. Iya. Free to be ourselves kayak gitu. Iya, mau kita kerja pakai kutang doang, sandal jepit, so what? Gitu kan? Kita mau nggak dikenal orang, so what? Yang penting hidup kita tenang. Jadi gue sih nggak punya alasan untuk nggak jadi trader malahan. That's the only thing Yang gue tahu. dari Ko Hengki. Kalau aku sering bercandanya kalau misalnya gue ketabrak, kepala gue bocor itu isinya saham-saham semua kayak gitu. Emiten ini, brokernya ini kayak gitu kan. Jadi kalau
gue balik bertanya, kalau misalnya harus hidup tanpa trading, gue nggak ngerasa gue bisa hidup kayak gitu. Oke. Already part of my life kayak gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apakah mau mulai, mulai. Tapi kalau saham kan modal capital mempengaruhi, pinjam dulu. Cari pinjaman dulu. Iya, karena pede gue gitu, seperti gitu. Jadi tetap ya saham bebas menjadi diri kita sendiri lah. Ekspresif lah kita. Mau yang agresif bisa, Silakan. scalping let's say bisa. Mau yang agak santai gitu, swing bisa. Mau invest segala macam ya tergantung kita karakternya apa. Scalping bisa ya, Sam? Bisa. Bisa banget saham kalau scalping kayak gitu. Walaupun cuma ya buy, nggak ada short sell kan? Nggak ada kayak gitu. Buy doang kayak gitu. Oh, Jadi ya resisten, kita hajar naik. Ya ngebreakin kan bisa juga kayak gitu. Saham kan likuiditasnya ya bisa. Oke. Nanti foreignnya jadi ikut masuk. Foreign kan berdasarkan algo, bukan berdasarkan dia nggak enter sendiri. Break certain pattern, volume certain, dia masuk. oke. Jadi ya dia masuk ya kita jual. Tukaran. Tapi kalau sekarang beda. Dia masuk, kita ikut masuk, dia yang jual kayak gitu. Lu pernah scalping di saham? Sering sih. Sering? Sering kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Nah, saham konglomerasi masuk keluar kan gampang banget pas lagi bullnya. Gitu. Karena mau likuiditasnya tinggi juga berarti ya. Karena kalau malah sahamnya Indo pas 2025 itu rebutan yang breakoutnya. Jadi kita nggak bisa duit kita disimpan untuk di swing. Mau nggak mau kita nge-scalp, nge-break mana kita sikat lagi yang mana kayak gitu. Nge-break, sikat, udah nggak kuat sideways, udah jual. Cari lagi yang mau breakout, sikat lagi. Itu yang bikin volume kita gede semua kayak gitu. Nah, jadi semua happy. Semua win, yang swing win, yang investor win, investor bank sih enggak ya. Makanya investor bank marah-marah terus sama Konglo kayak gitu. Wah ini Konglo nih segala macam. Padahal banyak fund manager udah switching dari saham ke dari big banks ke Konglo, ada alokasinya. Tapi ya kalau tradisional retail nggak mau marah-marah terus kayak gitu. Ya, jadi ya bisa tergantung momen. Kalau sekarang scalping mati kayak gitu. copet dibegal gitu. Iya, dulu mati kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Copetnya dibegal. Iya, bayangin copetnya dibegal. Dibasoka copetnya gitu. Dia seperti Berarti tetap balik ke emang profesi trader itu sendiri lah ya. Karena kan kalau misalkan dari poinnya Ko Hengki, ya bisa jadi anyone, anything kan. Gue jadi inget kemarin gue baru ngobrol sama Leon kan. Kita ada podcast juga sama Leon. Leon nanya, kan lu kan saling kenal sama Hengki. Menurut lu apa kesamaan nih? Gitu kan. Terus gue bilang, oh ya kita sama-sama sadar diri kalau kita cuma trader kecil, trader retail. Ya kan, kalau gue selalu bilang follow the big guys, dia follow the whale. Iya. Gitu kan, makanya namanya pun Remora. Kalau di kita kan ya tungguin aja ya, udah gerak marketnya baru kita masuk. Terus kedua sama-sama berani cut loss. Barusan ngobrol lagi makin banyak samanya. Nunggu breakout iya. Satu kotang 1N bedanya itu doang. Betul. Bedanya itu Messi CR doang gitu. Mau pindah itu nggak CR nggak nih? Enggak, tetap Messi sih kalau itu sih. CR sulit sih. Sama gue tahu ada satu lagi persamaan sebenarnya. Yang nanti agendanya mungkin after Agustus ya. Ternyata kita sama-sama demen ngebut. Demen ngebut. Saya sangat suka. Cuman kalau motor belum pernah. Aku doyan ngebutnya mobil. Speed junkie juga berarti. Speed junkie ternyata. Oke. Kalau malam jam 1, jam 2 nggak bisa tidur, muter yuk. Tol. Muterin tol sama kan? Iya. Kita dulu suka muterin tol. Kalau malam emang lagi penat ya yaudah lah, kira ngebut aja biarin lagi stres. Betul. Apakah trader harus begitu ya? Rata-rata begitu. Masa Dan sih? satu lagi, kalau aku ketemu trader ya, kalau saham ya, unsur judinya gede. Hah? Unsur judinya gede. Maksudnya berani judi lah kalau let's say dia perlu judi. Oke. Spekulasi. Spekulasinya gede gitu. Oke. Kayak temanku main golf. Oke. Ini temanku tajirnya luar biasa kayak gitu kan. Trader jago. Lawan sama orang yang golf yang jauh lebih jago. Jadi dia skornya mungkin 100-an. Yang skor makin kecil semakin bagus kan. Temanku 100-an, lawannya 80-an. Lawannya ngeledek dia terus. Gitu terus. Teman, taruhan yuk. Kesel temanku. Taruhan berapa? 1 juta lah per hole. Enggak, 1 M per hole gitu. Berarti ngebluff kayak gitu. Getar dia mainnya langsung jelek banget kayak gitu. Getar, 1 M mau nggak gitu? Lu kan jago, 1 M lah kayak gitu. Oh, gue ngerti nih. Skill getar, boleh gitu. kalah. Iya. Mental Iya, kita sebenarnya berarti bukan gamble-nya lah bukan ya. gamble-nya Iya. kali ya, mentalnya lah. mental kita diuji setiap hari. Iya.
Oh, Digebukin market mental ya kan benar. Bahasa lebih tepatnya mental. Iya, bukan duit Mental kita sebenarnya. nggak gentar ketemu apapun juga. Udah dipontang-panting sama market kayak apaan tahu. Iya. Dan ketemu orang ya elah. Betul. Main golf dekat kan. Lu masuk, gue kasih lu 10 juta. Lu nggak masuk, kasih gue 1 juta aja deh. Paling dekat. Chances dia masuk gede. Tapi dia getar kayak gitu. Orang yang nggak ngerti pasti getar kayak gitu kan. Aduh 1 juta nih lumayan, gue harus serius nih. Makin serius makin nggak benar. Padahal yang satunya sisi, ya dia ngebluff doang gitu. Berani dia kayak gitu. Jangan sampai nanti gue di Mandalika diajakin adu cepet sama dia. Jangan. Tapi di bluff sama dia. Kalau nyawa gue takut. Gue takut mati. Soalnya ada kayak itu tuh udah enak. Kalau itu gue takut mati. Kalau ngebut nggak berani. Yang lain mungkin berani kayak gitu. Kalau nyawa nggak berani. sama kayak Jack Paul sebenarnya mirip-mirip Iya, tuh iya, ya kan udah nggak apa-apa lah, takut lah gue sayang hidup ya udah kaya. Bukan sayang hidup, sayang duit. Sekarang naik roller coaster takut. Dulu aku takut juga. Dulu cewek pacar kan, fiance sekarang kan. Main roller coaster, dia doyan banget roller coaster. Dulu pasti ayo lah aku temanin, sekarang aduh. Kayaknya mikir sekarang ya. Risknya mati loh. Rewardnya nggak ada loh buat gua. Ini alat udah berapa tahun? Iya. Sama juga pikirannya kayak gitu pasti ya. Iya. Klop nih makanya mirip. Terus pas pakai ini safety belt, squat tenaga cukup tarik. Iya. Bisa naik nggak? Ngetes. Oh nggak bisa naik, masih tenang dikit kayak gitu. Makanya kan kita suka bercanda juga kalau gue ngeliat orang nyetir blingsatan gitu ya, kencang banget. Berarti belum kaya. Lu kalau udah kaya pasti takut mati aja. Takut mati. Bisa jadi. Gitu. Jadi Pak, saya mau bertanya, ada pertanyaan internal nih. Oh, oke. Oke. Jadi kita semua teman-teman udah nanyain lah, udah siapin buat pertanyaan Ko Hengki juga. Oh, oke. Sebenarnya bisa pertanyaan ke Bapak juga. Pertanyaannya adalah, dari kacamata Ko Hengki dan Pak Tito, kan ini profesinya sama-sama trader, Ya. pekerjaannya trading. Menganggap trading itu sebagai bisnis atau sebagai pekerjaan? Mungkin boleh dari Ko Hengki dulu. Oke. Bisnis sama pekerjaan bedanya apa ya? Kalau aku trading ya, trading lebih ke kehidupan ya. Trading itu bukan bisnis menurutku. Trading itu juga bukan pekerjaan. Trading itu style. Menurutku style ya. Jadi makanya things yang aku selalu emphasize adalah kita harus mengenal diri sendiri. Nggak bisa kalau orangnya mau santai, mainnya scalping. Nggak bisa kayak gitu. Tapi orang yang mau ngeburu-buru, mainnya invest yang 5 tahun, nggak bisa. Jadi ya kalau menurutku ditanya kalau harus pilih salah dua itu sangat sulit karena jawabanku adalah trading itu style kayak gitu. Seperti itu. Saking udah menyatu sama diri lu. Menurutku sih begitu kayak gitu. Jadi harus kenal karakteristiknya gitu. Nggak bisa kan kalau misalnya orang mau nge-swing let's say time frame D1 yang lama. ya D1 lah kayak gitu ya kan. Dia D1 ya let's say lah dia kan ngebentuk pola tertentu. Tapi dia pinginnya hold-nya 5 tahun kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Jadi ya style sih. Mungkin lebih ke proses pengenalan diri sendiri. Iya, kali iya. ya. Jadi kita harus cari tahu. style kayak gimana. Iya. Menurutku sih gitu. Menurut itu gimana? Oh, berarti di sini kita agak berbeda. Oh. Akhirnya. Selain Messi Ronaldo kita ada lagi beda. Oke. Kalau gue murni nganggap bisnis trading itu adalah sebuah bisnis. Dan sementara trader adalah sebuah profesi. Saudara gue murni nganggapnya begitu. Karena ya benar-benar something yang kita lakuin demi duit, artinya itu berarti profesi. Itu aja kalau gue anggapnya harafiah banget. Dan karena kita bertransaksi in out, bukan pegangin terus, artinya itu udah pasti bukan investment. Gue ngeliatnya begitu ya. Sehingga gue memperlakukannya persis plek-ketiplek kayak bisnis. Gitu loh, dengan resikonya kecil, lihat dulu ini bisa dianalisa apa enggak, ada goal jangka panjangnya apa enggak, bisa dilakuin secara tim apa enggak, sampai situlah bahkan. Jadi treatment gue murni bisnis banget. Make sense kayak gitu. Gitu. Sementara kalau style trading orang, iya gue percaya itu beda, semua orang beda. Nggak bisa. Kita Gua bertiga aja beda gayanya kali pakai pola sebenarnya. N, harus Excel harus pakai pola N juga itu enggak. Beda, Dan beda. orang pasti kalau cocok sama karakter dia, baru dia bisa berkembang. Gitu. Itu gue believe gue begitu juga.
Bahkan sampai kalau kita ngomong di YouTube, teknik entry-nya aja kalau bukan karakter kita gak mungkin nyaman jalanin. Betul. That's why gue nggak Kayak pernah mau. Oh lu pakai metode ini pasti paling profit. Iya. Metode semua bisa profit tergantung siapa yang jalanin. Betul. Gitu. Walaupun somehow kita ketemunya sama. Iya. Satu N satu kutang lagi nih. Itu doang gitu kan. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir cuman ada 2 tipe. Tadi kan Bapak bilang trader adalah profesi. Kalau Ko Hengki ngomong trader adalah style. Ya. Apa sih tolak ukurnya sebenarnya? Kalau itu bisa disebut style atau itu disebut profesi. Contoh misalkan konsisten profit kah, gede-gedean profit kah, atau mengembangkan sebuah metodenya. Contoh kalau dianalogiin profesi fotografer, patokannya adalah gue harus cari gambar sebagus mungkin atau gambar gue dipamerin di sebuah reklame mungkin. Ya. Menurut Ko Hengki apa nih tolak ukurnya? Kayaknya Trader tersebut. menurut gue bakal sama jawabannya. Kita lihat coba ya. Menurut gue bakal sama jawabannya. Profit lah. ya make money dong ya kan, kayak gitu ya, make money consistently kayak gitu. Jadi kalau make money consistently itu kata-kata yang mungkin harus menghasilkan duit dan konsisten. Kalau menghasilkan duit, ya full margin juga bisa menghasilkan duit. Ya. Benar. Momen itu. Pernah Iya. profit Iya. jadinya. Pernah, profit. Iya. Gitu. Terus bangkrut. Iya. Nah, jadi ya make money yang konsisten sih gitu. Ya style gambar orang bisa tebak. Oh ini stylenya mainnya gini nih. Kenapa dia mainnya kayak gini? Karena dia merasa bisa menghasilkan duit pakai gaya gini. Kenapa dia menggunakan gaya ini terus? Karena konsisten kayak gitu kan. Jadi ya berkesinambungan menurut gue sih. Iya, gitu. benar juga ya. Iya. Bener. Benar juga ya kalau ngomong begitu ya. Even musisi punya style, pasti karakter musiknya begitu-gitu aja. Band apa, karakter musiknya begitu-gitu aja. Messi stylenya begitu, Ronaldo stylenya begitu, ya benar juga ya. Dia nggak mungkin tiba-tiba berubah style. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Dan somehow, gue jadi connect-nya kemana-mana nih gara-gara omongan dia. Somehow kalau kita ngeliat di sosial media, banyak banget trader style, segala macam style dia kuasain. Iya. Which is bullshit sebenarnya. Gak bisa, susah lah. Nggak bisa, iya. Nggak ada sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana apalagi teknik segala macam. Semuanya Kerjanya iya. apa itu kayak gitu? Ada sih. Spesialis. Ada. Ada ya? Jangan kesana. Siapa? YTTA. Iya, I know you know. Tidak, oke. Ya. Ya sama lah pasti lah. Iya. Kalau ngomong sebagai profesi itu kan intinya what we do for a living ya. Dari mana kita menghasilkan uangnya, ya dari trading. Jadi kalau cuma pernah profit ya nggak guna. Pernah profit, lu suruh nyokap gue trading juga bisa. Orang awam suruh trading juga bisa. Iya, kalau profit hitung mah kita kancing ngomong. lempar koin juga bisa. Tapi Iya. masih profit artinya konsisten tadi. Itu yang paling ngebedain seseorang yang beneran profesinya sebagai trader atau bukan. Ya. Itu. Iya. Pertanyaan tadi nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya. Katanya terakhir tadi. Terakhir, kan ada 2 tadi saya. Satu lagi tadi. Ada 2. Bercabang dia. Tadi udah tahu tolak ukurnya si profesi trader ini apa. Ko Hengki, Pak Tito juga banyak ketemu orang nih. Kayak kita ada event, Oh ya. mereka juga menganggap diri mereka juga trader. Menurut Ko Hengki dan Pak Tito, setelah melihat mereka yang rame ini, apakah yakin mereka akan bisa juga jadi trader seperti kalian? Apalagi kalian juga salah satu pionir edukator juga kan di sosial media, di offline juga gitu. Apakah mereka bisa? Siapa duluan, Gi? Gimana Pak? Terpaksa jujur ya, walaupun menyakitkan ya. Lebih baik jujur tapi menyakitkan ya. Setelah ketemu ribuan orang, sebenarnya banyak yang gue lihat, ini orang nggak bisa jadi trader. Karena mindsetnya, alot banget. Terus sudut pandangnya kayak nganggepnya ini jackpot-jackpotan. Iya. Terus kayak ini mau diedukasi dari sisi mana lagi sih? Yang akhirnya ngatanya, ini mah mendingan gak usah gue ajarin. Capek, buang-buang waktu. Mungkin gua tambahin dikit lah ya, karena kan secara mindset udah bebel. Sorry ya, tapi emang kenyataan kayak gitu kan, udah bebel, nggak mau terima masukan, dan emang udah ngelotok bahwa trading itu judi.
Bukan soal judinya. bisa dapat uang cepat. Iya, sebenarnya. duit Itu. cepetnya itu loh. Jadi kalau misalkan mau lu tanya, selama masih punya pemikiran kayak gitu, trading adalah duit cepat, gue bisa instan kaya dari trading. Sorry itu saya tuh nggak mungkin bisa jadi trader. Iya. Itu udah nggak mungkin sama sekali. Ya kita sama-sama belajar lah. Barusan belajar dari Bro Hengki. Iya. Oh 2025 panen. Bener gak sih? Sementara 2026 saatnya diem ya diem aja. Iya. Iya. Nah, jadi trading is not about kita kapan masuk market sebenarnya. Yang lebih penting adalah kapan kita nggak masuk market. Karena kalau momentumnya nggak ada, ngapain masuk market? Dan yang ngebedain trader sama bukan, ya dia bisa nggak masuk market. Nggak harus trading setiap hari gitu kan. Iya. Gitu menurut gua sih. Sulit ya. Sama kan udah ketemu ribuan orang juga kan. Sangat sulit kayak gitu. Kalau beda ya, kalau Pak Tito kan banyak kantor, ada karyawan, jadi ngomongnya mungkin halus. Kalau aku ngomongnya agak kasar gitu. Udah terlanjur soalnya. Ini otaknya sumbat tai nih, udah susah gitu. Langsung gue ngomong kayak gitu. Susah banget nih, udah berat. Ini gue kalau beli ini, gue untungnya gue TP-nya di, aduh siapa yang tahu sih kayak gitu. Ya kalau misalnya gue loss, ya kan kalau, maksudnya kalaunya pasti ada kayak gitu. Jadi kalau udah pertanyaan gitu, udah males lah gitu ya kan. Jadi udah kesumbat kayak gitu, susah. Nah, kenapa aku kalau ngomong sesuatu emang sukanya daily kayak gitu. Nah, kenapa kesumbat tai aku pakai gitu? Bukan konotasinya kasar. Karena satu-satunya yang bisa keluarin tai di dalam tubuh lu hanya lu kayak gitu. Lu mau buka celana boker nggak kayak gitu? Maksudnya kayak gitu. Lu kalau mau buka celana boker, lu mikir, ini lu masuk size-nya segini. Probabilitas lu menang berapa gede kayak gitu kan. Probabilitas gue menang lebih gede karena misalnya emiten oil lagi naik, lagi perang. Ini emitennya kumpulin terus-terusan. Emitennya harganya misalnya 1.000, lu beli harga 1.100, 1.200 deh, mahal 20% dari harga emiten. Cengli dong kayak gitu kan. Nah, itu probabilitasnya oke. Sangat sedikit orang ya ketemu ngomongnya yang seperti kayak gitu. Orang ngomongnya, kok ini kayaknya ini udah ini nih. Kalau yang paling parah ini, kok ini bagus, thank me later. Ya ampun. Itu udah bukan kesumbat lagi, udah isinya tai. Nah jadi bahasa-bahasa gitu aku pakai. Kenapa pakai kayak gitu? Karena ternyata seperti kayak gini. Gue denger dia ngomong begini. Giliran kemarin di gedung MPR ngomongnya halus banget. Kayak, jangan. dia ngomongnya kayak, ini mungkin ada yang salah nih, gitu kan. Ini masa satu kompleks yang lain nyala, kita mati lampu sendiri, halus banget gitu kan. Pakai analogi juga ya. Iya, sementara kan gue suka nonton dia, kayak bukan Hengki nih ngomong. Karena itu bukan bidangku. Kan kita nggak tahu gimana cara mengurus negara. Dia ngomong begini baru nih Hengki. Kalau ngomong saham, ngomong porto kan ya kita ngerti lah bidang kita. Jadi kita boleh tembak jelas-jelasan kayak gitu. Bukan berarti kita mau nyerang personal, enggak kayak gitu. Nanti personal aku ngomong gitu, untungnya buat apa kayak gitu kan? Kita ngomong keras kayak gitu. Untung kita dapat duit nggak? Enggak. Ya. Personal satisfaction? Enggak juga. Dibenci iya gitu. Jadi ya makanya itu pintu aku nge-filter orang. Jadi somehow kalau orang tuh ngomong langsung sesaklek itu, dia lebih willing to change apa enggak? Willing. Kalau dia berubah banget. Nggak defend gitu ya? Kalau dia nge-defend, iya. Langsung pergi gitu. Begitu. Jadi selesai. Selesai gitu. Terus sebelum kalau ngomong lagi, gua hebat lu waktu deh. Lu mending kaya nggak harus dari trading, aku bilang kayak gitu. Kayaknya lu bukan ini, mending lu yang lain aja daripada lu hidupnya hancur, aku bilang gitu. Karena lu akan maksa trade terus, aku bilang. Lu pingin menang terus kayak gitu. It cannot ya gitu. Bisnis sekarang udah zaman mobil remote control. Lu masih mobil kayak gini, lu jualan kayak gini ya. Lu harus buang stoknya biar lu ada duit, lu beli lagi remote control. Emang berat, tapi akan pelan-pelan pulih. Lu tunggu sampai kapan orang tren mobil kayak gini lagi? Yang mobil kayu kayak gitu, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya biasanya aku ngomong kayak gitu. Pasti penutupnya rata-rata kayak gitu. Berarti izin ya, mungkin ke depannya gue pakai itu jurus. Boleh. Gue saklek aja orang gak ngomong ya. Gue berusaha ngomong. Hati-hati ditusuk loh. Karena jujur ngomong, Iya. so far kan kalau kita emang kalian konsultasi kan halus gitu ya. Pak jangan kayak gini. Sekarang mesti harus gimana? Bapak ngeliat dulu data dan lain sebagainya. Kalau style Kogi kan langsung to the point, tembak gitu loh. Ya, tapi kalau itu emang lebih ampuh ya why not? Karena kan goalnya yang penting dianya
Ya. change, itu Iya, aja. Change. Orang kita bolak-balik ngomong change your life, dia nggak change. Buat apa? Jadi aku lebih percaya orang harus ditabok kepalanya kayak gitu. Karena pendidikanku kayak gitu sama keluarga gitu kan. Bukan, lu jangan panjat jatuh ya kayak gitu kan. Udah jatuh sakit ditabok lu, bego lu. Nggak Double dibantu. kill gitu. Nah, gue percaya metode kayak gitu. Ada orang metode, jangan loncat ya, jangan berdiri di atas meja, nanti jatuh sakit. Ada yang bisa dengar itu. Ada yang udah panjat, jatuh baru bisa dengar. Nah, punya gue ekstrim. Udah dikasih tahu, gue bilang apa? Sini, bar. Jadi kena triple. Udah jatuh sakit, malu. Kena, tadi gue bilang apa? Bar. Jadi Dijamin dia ingat seumur hidup. Sakit banget nih gitu kan, udah jatuh, harga diri jatuh lagi gitu kan. Butuh kasih sayang, ditabok kayak gitu kan. Jadi itu metodeku. Dan orang Indonesia sangat sulit untuk ketemu orang yang jangan berdiri di atas meja, nanti sakit loh lu kalau jatuh. Iya, Sangat kadang. sulit ketemu orang kayak gitu. Ada benernya sih. Sangat sulit. Gue tes ah. Iya. Gue tes ah. Iya. Jangan kaget lo ya kalau besok-besok gua. Dari dulu juga kayak gitu sama gua. Tapi masih bisa bertahan 12 tahun kali gitu kan. Nggak, gua baru 6 tahun kan sebenarnya kalau Tahun lumayan sih. Iya betul lumayan. Kan gue cuma doang, tangannya nggak. Iya belum. Jangan sampai. Kita pakai kata-kata lah, kata-kata. Kali ini gue dapat jurus baru. Oke, yaudah, Ko Hengki, thank you. Thank you. It's an honor juga Thank you, buat thank you, kita. Bang Tito. Semoga insight dari Ko Hengki bisa ngebantu teman-teman buat Ya. jadi profesi trader yang lebih bener lagi, oke? It's now or never and change your life. Bye.